tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter? Atau kalian pernah dengar? Nah, sebelum kita membahas kebijakan moneter, di sini saya akan mendefinisikan moneter itu sebagai uang yang berasal dari bahasa Latin, yaitu moneta yang berarti uang. Artinya, segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasa moneter. Baik teori-teori tentang uang, pengelolaan kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadi uang sebagai objek aktivitas. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Selanjutnya, perbandingan kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam. Dari segi prinsip, berbasis pada teori ekonomi makro konvensional yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan aspek etika dan moralitas, berfokus pada efisiensi, alokasi sumber daya, dan stabilitas makroekonomi. Dari segi riba, kebijakan konvensional menerima dan mengenakan bunga sebagai hal yang lumrah dan merupakan instrumen utama dalam kebijakan moneter. Contohnya, bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter Islam dari tujuan sama seperti kebijakan moneter konvensional, namun dengan penekanan pada keadilan, etika, dan pembagian kekayaan yang merata. Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan, tetapi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dari segi instrumennya lebih beragam dan menekankan pada mekanisme pasar yang lebih adil dan transparan. Contohnya seperti operasi pasar terbuka dengan surat berharga syariah, pengaturan nisbah bagi hasil di perbankan syariah, dan manajemen berbasis syariah. Suku bunga dihindari dan diganti dengan mekanisme lain. Sedangkan dari prinsip kebijakan Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, maisir, dan zulm. Menekankan pada etika keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam kebijakan Islam, dilarang sama sekali semua transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba. Contoh, bank sentral memberi surat berharga syariah untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Baik, sekarang tentang teori yang melandasi kebijakan moneter konvensional dan moneter Islam. Di sini saya menjelaskan tentang kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter konvensional berlandaskan beberapa teori ekonomi makro, terutama yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan uang, serta pengaruhnya terhadap inflasi output pangan kerja, yaitu teori kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar secara langsung memengaruhi tingkat harga, di mana persamaan yang paling sederhana adalah MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, F adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output real. Jika jumlah uang beredar atau M meningkat tanpa peningkatan output atau Y yang signifikan, maka tingkat harga atau P akan naik. Selanjutnya, kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, etika, dan larangan riba atau bunga, yaitu salah satu teori atau prinsipnya di larangan riba. Ini adalah prinsip dasar dalam keuangan Islam yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam harus dirancang untuk menghindari penggunaan suku bunga sebagai instrumen utama. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.